is tired. Good night. The words will never show. Lo lagi nonton YouTube malam-malam, tiba-tiba muncul video maraton Reza Arab yang live 24 jam. Dia tiba-tiba keluarin boneka Stitch kesayangan, peluk erat-erat, bilang good night Stitch, matanya berkaca-kaca. Web is tired. Good night. The words will never show. Terus ada juga adegan bangun-bangun dramatis, netizen langsung gila. Lucu parah bro, cringe level dewa. Ini lagi sedih atau Peter Pan nih? Bapak-bapak kidot naik daun. Tapi lo berhenti sejenak. Ini beneran cuma konten lucu? Atau ini sinyal dari sesuatu yang lagi terjadi di ratusan ribu rumah di Indonesia? Bayangin cowok umur 37 tahun, udah punya istri cantik, 2 anak lucu, kerja kantoran gaji 15 juta, mobil Avanza, rumah cicilan, tapi tiap pulang kerja jam 9 malam, dia langsung buka rak koleksi Gundam, duduk di lantai, ngobrol sendiri sama robot-robotan, ini yang kuat, ini yang menang perang. Atau bapak 39 tahun yang tiap akhir pekan belanja Hot Wheels baru, padahal cicilan rumah telat. Atau suami lo yang malam-malam peluk boneka Stitch sambil cerita hariannya, sementara lo di sebelahnya cuma bisa melongo. Fenomena ini lagi meledak guys, namanya Peter Pan Syndrome atau budaya kidot. Tapi rahasia paling dalam, paling bikin iya gue gini, datang dari buku Super Ngena karya Lindsay C. Gibson. Buku ini bilang banyak cowok dewasa kayak gini karena dari kecil mereka bawa lubang hampa di hati. Lubang yang dibuat orang tua yang emosionalnya masih kekanak-kanakan. Jadi pas dewasa, mereka lari ke dunia mainan karena di sana paling aman. Nggak ada yang marah, nggak ada yang nolak, nggak ada yang bilang lo terlalu sensitif. Hari ini gue ajak lo ngobrol panjang lebar. Kita bakal bedah kenapa banyak cowok 35-40 tahun gini. Akar masalahnya dari kecil, dampaknya ke rumah tangga, ini bakal bikin lo mikir, wah istri gue pasti capek banget. Kenapa cowok lebih parah daripada cewek, dan yang paling seru, cara healingnya yang praktis banget. Bisa langsung lo coba besok pagi. Tapi janji ya, lo nonton sampai akhir karena di menit-menit terakhir gue kasih rahasia penutup yang bikin banyak orang nangis haru dan langsung berubah. Like dulu biar gue tambah semangat bikin konten healing. Subscribe, nyalakan lonceng, siapin es teh atau kopi, duduk nyaman, kita mulai perjalanan asik ini bareng-bareng. Di sini, kita selalu ngobrol soal psikologi manusia dengan cara santai, gaul, tapi cukup dalam sampai lo kadang bilang, kok bisa ngena banget ya? Hari ini, kita masuk ke topik yang lagi banyak dibicarakan di 2026. Kenapa banyak cowok dewasa kayaknya lebih sayang sama koleksi mainannya daripada urusan-urusan dewasa? Tahu nggak? Pasar mainan dewasa tahun ini tumbuh cukup pesat. Action figure, diecast, Lego Technic, Funko Pop. Hampir 70%-nya dibeli cowok umur 30 sampai 45 tahun yang udah berkeluarga. Malam-malam buka video unboxing, rak koleksi penuh sesak, cerita ini limited edition bro di grup WA. Dari luar kelihatan seru, tapi di baliknya sering ada cerita yang lebih pelik. Menurut buku Lindsay C. Gibson, akar masalahnya sering dimulai dari kecil. Banyak orang tua sudah kasih makan, sekolah, uang jajan, tapi jarang benar-benar mendengarkan perasaan anaknya. Akibatnya, anak itu besar dengan lubang hampa di hati yang gak pernah terisi. Pas dewasa, stres kerja, ribut sama istri, anak rewel, tagihan numpuk, otak langsung cari tempat yang aman. Dunia mainan. Karena mainan gak pernah marah, gak pernah cuek, selalu ada buat nemenin. Kita bakal bahas 5 bagian hari ini. Siap? Tarik napas dalam-dalam, duduk nyaman. Kita ngobrol santai kayak lagi nongkrong bareng di warung kopi. Yuk, mulai! Lu pernah ngerasain gini nggak? Pulang sekolah, excited cerita. Hari ini gue dapet nilai 100. Tapi orang tua cuma jawab, ya udah besok belajar lagi sambil main HP. Atau lo nangis karena diganggu temen
malah dimarahin orang tua. Udah gede kok masih nangis? Itulah salah satu ciri orang tua yang emosionalnya belum dewasa. Mereka kelihatan normal di luar, kerja, kasih makan anak istri, bayar listrik. Tapi soal perasaan, mereka kabur duluan. Mereka takut banget sama emosi dalam. Kalau anak sedih, mereka gugup. Kalau anak marah, mereka marah balik lebih galak. Atau malah cuek total. Biasain aja. Contoh nyata yang gue sering denger dari teman-teman, ada cowok 36 tahun cerita. Saat kecil tiap mau curhat ke ayah, ayahnya langsung bilang, cowok gak boleh cengeng, kerja aja yang penting. Akhirnya dia belajar nutup perasaan. Sekarang dia dewasa, tiap stres kerja langsung beli Hot Wheels baru buat me time sendirian. Atau cerita cewek temen gue, ibunya selalu minta dipuji, ibu cantik kan? Tapi pas dia lagi sedih karena putus cinta, ibunya jawab, ya udah cari yang lain aja. Nggak ada peluk, nggak ada cerita dong, mama dengerin. Hasilnya, si cewek sekarang suka peluk boneka pas lagi down. Orang tua kayak gini juga susah banget minta maaf beneran. Kalau salah, palingan maaf ya, sambil tetap ngotot dan bilang, tapi kamu juga salah kok. Atau langsung ganti topik, makan malam udah siap belum? Anak belajar dari kecil, perasaanku nggak penting, yang penting orang tua tenang. Di Indonesia ini super umum, orang tua generasi 70-80-an besar di masa susah. Tekanan ekonomi, budaya hormat orang tua mati-matian, jadi mereka kasih materi sebanyak-banyaknya biar anak nggak kekurangan. Tapi, peluk dan bilang, aku sayang kamu, atau dengerin curhatan panjang, jarang banget. Itu urusan cewek katanya. Bayangin deh, lo kecil lagi takut gelap, minta ditemenin tidur. Orang tua bilang, udah besar tidur sendiri aja. Atau lo juara kelas, orang tua cuman bilang, bagus. Tanpa peluk atau bilang, mama bangga banget sama kamu. Itu yang bikin lubang hampa. Lubang yang gak kelihatan, tapi dalam banget. Tapi tunggu dulu, lo tahu gak dampaknya pas sudah dewasa? Ini yang bikin banyak cowok lari ke dunia mainan. Kita bahas di segmen berikutnya ya. Dan gue jamin lo bakal bilang, wah iya banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ngena. Rasa sepi itu namanya kesepian emosional. Bukan sepi karena nggak ada temen nongkrong, tapi sepi karena nggak pernah benar-benar dilihat perasaannya sama orang yang paling seharusnya, yaitu orang tua. Lo kecil nggak punya kata buat jelasin, lo cuma ngerasa ada yang kosong di dada. Pas dewasa, kosong itu tetap ada. Kerja, deadline, istri marah, anak rewel, ortu sakit. Tiba-tiba lubang itu terbuka lebar. Otak langsung cari jalan pintas yang paling aman dan paling nyaman. Dan jawabannya, dunia anak kecil. Kenapa dunia mainan? Karena di sana lo bisa kontrol segalanya. Gundam gak pernah bilang lu egois. Stitch selalu siap peluk balik. Rak Hot Wheels gak pernah judge lo udah 38 tahun kok masih mainan. Lu bisa jadi pahlawan, jadi bos, jadi apa aja tanpa takut ditolak. Gue pernah dengar cerita cowok 35 tahun. Gue kerja capek banget. Pulang rumah, istri langsung cerita masalah anak. Gue langsung pusing. Akhirnya gue ke kamar, buka rak Gundam, duduk 2 jam, ngatur pose. Baru deh tenang. Itu bukan manja bro. Itu otak lagi cari kenyamanan yang dulu gak pernah dapet. Reza Arab pas live itu lagi galau berat. Dia pilih boneka Stitch sebagai temen curhat karena di sana paling aman. Gak ada yang bilang udah gede kok masih nangis. Itu manusiawi banget bro. Tapi kalau pola ini jadi kebiasaan setiap hari, justru lama-lama bikin lo makin jauh sama orang nyata. Bayangin deh, lo lagi di kasur sama pasangan. Lo pengen cerita hari ini. Pasangan lo malah sibuk main HP atau bilang, capek gue. Akhirnya lo diam, besoknya langsung beli Funko Pop baru. Itu lingkaran setan yang banyak cowok masuk tanpa sadar. Tapi lo tahu nggak kenapa cowok 35-40 tahun paling gampang masuk lingkaran ini? Ada alasan gender plus tekanan hidup yang bikin gue sendiri dulu mikir, wah gue juga hampir gini. Kita bahas sekarang ya, dan ini bakal bikin lo ngangguk-ngangguk terus.
Ini bagian yang sering bikin cewek bilang, kok cowok lebih parah sih? Ada 3 alasan asik nih. Pertama, dari kecil udah beda mainannya. Cowok biasa dikasih mobil, robot, action figure yang harus dirakit dan dikoleksi. Cewek lebih ke boneka dan main peran jadi ibu. Jadi nostalgia cowok lebih kuat ke barang-barang keren yang bisa dibangun dan dikumpulin. Pas stres, otak langsung, gue dulu seneng main Gundam. Dan ketika dewasa, coba beli lagi. Kedua, tekanan hidup di umur 35-40 tahun biasanya lebih berat buat cowok. Harus jadi tulang punggung, bayar cicilan rumah, sekolah anak, ortu sakit, naik jabatan, takut dipecat, capek jiwa raga. Pelarian yang paling gampang, mainan. Bisa sendiri di kamar, nggak perlu ngomong banyak, hasilnya langsung kelihatan. Rak makin penuh, lo merasa, gue berhasil hari ini. Ketiga, stigma sosial beda. Cowok koleksi mainan bilang, gue kolektor serius. Cewek koleksi plushie sering dijudge, kok kekanak-kanakan? Jadi cowok lebih bebas berekspresi. Di Indonesia, ini kelihatan banget. Bapak kantoran pulang lembur langsung buka YouTube dan nonton unboxing Hot Wheels Limited. Atau Sabtu pagi ke mall cuma buat ke toko mainan, padahal anak nunggu diajak main bola. Kalau seimbang sih oke, bisa bantu kurangin stres. Tapi kalau sampai istri kesel, gue nomor 2 setelah Lego. Atau duit bulan depan buat cicilan malah dipakai beli Gundam. Ya itu udah bahaya. Tapi dampaknya ke rumah tangga gimana sih? Ini bagian yang paling bikin lu mikir 2 kali. Siap-siap kita masuk ke segmen yang paling ngena sekaligus paling penting buat lo yang udah berumah tangga. Ini bagian yang sering bikin gue nangis pas baca cerita followers. Banyak istri yang akhirnya jadi ibu kedua buat suaminya sendiri. Suami manja minta dilayani, marah kalau nggak dimengerti, tapi susah banget buka hati secara dewasa. Sayang, hari ini gue capek. Jawaban suaminya jutek, gue juga capek, tapi gue nggak ngeluh. Akhirnya, intimasi hilang. Hubungan jadi dingin kayak kulkas. Istri capek ngurus rumah, anak, keuangan, plus ngurus emosi suami yang masih kayak anak 12 tahun. Lama-lama muncul rasa kesel. Gue nikah sama suami atau sama anak gede berbadan besar sih? Pertengkaran kecil jadi besar. Anak-anak lihat ayahnya lebih asyik sama mainan daripada sama mereka. Pola ini bisa terulang ke anak cowok mereka nanti. Pasti bakal sedih kan? Tapi tenang, jangan langsung sedih dulu. Karena setelah ini, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Cara healingnya yang gampang dan beneran works. Gue janji nih, di segmen terakhir ini, lo bakal dapet aha moment dan pengen langsung peluk keluarga lo sekarang juga. Kabar baiknya, healing itu nggak harus susah atau mahal. Mulai dari kesadaran dulu, ini bukan karena lo lemah atau gagal, tapi karena luka kecil yang belum sembuh. Langkah pertama, stop fantasi kalau gue lebih baik, orang tua atau istri bakal berubah total. Lepasin bro. Kedua, mulai bangun kedewasaan emosional sendiri. Caranya praktis banget. Tiap malam sebelum tidur, tulis 3 perasaan yang lo rasain hari itu. Sedih, kesel, seneng, apapun. Tanpa judge diri sendiri. Praktik batasan kecil. Hari ini gue butuh 30 menit ngobrol sama istri tanpa buka rak mainan. Mulai dari 10 menit dulu kalau berat. Cari 1 orang di sekitar lo yang emosionalnya dewasa. Yang bisa dengerin tanpa potong, bisa minta maaf, nggak kabur pas ribut. Kurangi waktu main-mainan pelan-pelan. Ganti dengan jalan malam bareng istri atau main bola sama anak. Rasanya beda banget, dijamin. Kalau berat banget, cari psikolog atau join komunitas healing. Gak malu kok, malah keren. Healing bukan berarti lo harus jual semua koleksi mainan lo besok pagi. Boleh tetap suka mainan, tapi jangan jadi pelarian utama. Dunia nyata juga bisa seru kalau kita berani hadapi perasaan.
Setelah kita ngobrol bareng, intinya gini. Reza Arab ngobrol sama Stitch atau bapak-bapak lain yang suka mainan bukan berarti mereka jelek atau aneh. Itu cara manusiawi buat cari kenyamanan yang dulu nggak dapet dari orang tua. Tapi kita punya pilihan buat nggak stuck di sana selamanya. Rahasia penutup yang gue janjiin, orang yang berhasil healing bilang, gue akhirnya ngerasa utuh pertama kali di umur 38 tahun. Karena mereka berani hadapi lubang hampa itu, bukan malah lari lagi. Kamu layak dapat kedekatan yang hangat sama orang-orang di sekitar. Kamu layak sembuh. Mulai hari ini dengan satu langkah kecil aja. Kalau video ini ngena banget di hati lo, like sebanyak-banyaknya, ya subscribe, share ke teman atau pasangan lo yang lagi gini. Komen sekarang, gue atau suami gue mengalami ini. Bagian mana yang paling bikin lo mikir? Makasih banget udah nemenin gue. Healing itu perjalanan panjang, tapi lo nggak sendirian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap asik, tetap tumbuh, dan jangan lupa peluk orang yang lo sayang hari ini.